slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Yaitu disebut juga dengan retail therapy. Ini pun dibuktikan menurut sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Michigan, mengatasi stres dengan berbelanja terbukti 40 kali lebih efektif. Pertanyaannya, sampai kapan cara ini bisa efektif untuk kita? Karena kita ketahui bahwa hidup kita itu merupakan sebuah dinamis. Kadang ekonomi kita itu nggak selalu terus berada di atas, kadang juga berada di bawah. Kan nggak mungkin ya ketika ekonomi kita berada di bawah, kita untuk menghilangkan stres, kita lakukan dengan cara berbelanja. Selain itu, kalau kalian menelan mentah-mentah teori ini, bukannya kalian mengurangi stres, tapi malah menambah stres. Karena kayak gini, misalkan nih kalian stres gitu, kalian lakukan dengan cara berbelanja. Hasil pasti kalian pernah mengalami yang namanya belanja impulsif, dimana kalian belanja nggak sesuai dengan kebutuhan kalian. Alhasil dimana kalian bisa merasa senang, mungkin ya senang ya, tapi rasanya cuma sebentar. Tapi ketika kalian balik ke realita, malah kalian tambah stres karena kalian membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengendalikan cara kita agar nggak berbelanja secara impulsif. Dengan cara yaitu mengendalikan hasrat belanja kita. Di sini ada 5 cara yang bisa kalian terapkan agar kalian bisa mengendalikan hasrat dalam berbelanja. Yang pertama, yaitu membuat daftar belanjaan. Cara ini ya mungkin terlihat agak sedikit ribet karena kalian sebelum belanja itu kalian harus mencatat berbagai bahan belanjaan. Namun, asal kalian tahu ya, dengan cara ini selain kalian bisa menghemat pengeluaran, cara ini bisa menghemat waktu kalian. Karena kalian belanja bisa lebih terarah kayak gitu loh. Yang kedua, catat setiap pengeluaran. Aku dulu juga nggak mencatat setiap pengeluaran ya, karena dengan alasan pengeluaranku dulu tuh lebih besar daripada penghasilan aku. Jadi aku mikir ya udahlah ya, karena ujung-ujungnya nggak ada yang bisa aku lola gitu keuangan aku, karena ya udah habis gitu, udah tautannya udah habis karena ya memang pengeluaranku itu lebih besar daripada penghasilanku. Jadi aku lebih malas aja gitu untuk mencatat pengeluaran aku seberapa. Tapi dengan aku pemikiran aku yang seperti itu malah membuat aku keuangan aku tuh semakin amburadul gitu ya. Harusnya aku tuh catat aja gitu. Jadi aku tuh tahu batasan mana pengeluaran aku dan batasan mana sebenarnya pendapatan aku. Sehingga tuh aku bisa lebih memanage lagi pengeluaran yang bisa aku manage gitu ya. Yang ketiga, kurangi nongkrong sama teman. Siapa sih di sini yang nggak suka nongkrong sama teman gitu loh? Nongkrong adalah cara kita bersosialisasi, mengurangi rasa ketinggalan, dan cara kita melepas penat setelah seharian melakukan aktivitas. Tapi nih ya, nongkrong yang terlalu berlebihan itu malah berdampak negatif terhadap kehidupan kita. Kenapa? Terlalu sering nongkrong itu malah membuat kita itu nggak bisa berhemat. Tidak bisa berhemat waktu dan biaya. Kalau kalian nggak belanja pun, pasti kalian mengeluarkan yang namanya biaya transportasi. Dan kalian juga pasti nggak mungkin kan diam-diaman aja gitu. Pasti kalian ya belilah minuman gitu. Sekali nongkrong ya 15.000 gitulah ya. Murah semurah-murah mungkin gitu. Nah beberapa kali kalian nongkrong gitu loh, bayangin aja. Yang keempat, beli barang rumah tangga dengan kemasan yang lebih besar, seperti kayak sampo, sabun, deterjen, dan lain-lain kebutuhan rumah tangga yang memang kalian setiap hari butuhkan gitu. Itu beli dengan kemasan yang lebih besar. Dulunya aku tuh selalu beli dengan kemasan lebih kecil, dengan berpikiran bahwa ketika aku beli dengan kemasan lebih kecil itu aku hemat biaya. Ya memang hemat biaya karena harganya lebih murah. Dan aku bisa memakainya lebih ya sedikit-sedikit, jadi aku lebih teratur lah makainya gitu ya, nggak berlebihan gitu. Tapi ternyata membeli kemasan yang lebih besar itu jauh lebih murah. Dan selain itu, ketika kalian membeli barang kemasan yang lebih besar, itu kalian juga menghemat yaitu uang transportasi kalian, menghemat waktu kalian bolak-balik ke tempat warung yang kalian beli. Selain itu, dengan kalian mengurangi frekuensi berbelanja, itu kalian juga akan mengurangi frekuensi beli barang-barang
yang dimana luar dari keinginan kalian itu. Yang kelima, yang kalian lakukan untuk mengurangi hasrat berbelanja yang paling terakhir adalah olahraga. Karena kalian tahu kan, ketika orang yang sedang stres itu biasanya kan ada prinsipnya dia pengen berbelanja gitu untuk mengurangi stresnya gitu kan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ketika kalian belanja, ketika kalian mengeluarkan uang, itu ada yang namanya kalian interaksi memunculkan hormon-hormon dopamin di dalam otak kalian. Hormon dopamin ini berfungsi untuk memberikan rasa kesenangan, rasa cinta, ada efek senangnya gitu ketika kalian berbelanja. Namun, kalian juga bisa menghasilkan dopamin dengan cara yang lebih sehat dan lebih hemat biaya, yaitu dengan cara olahraga. Seperti itu teman-teman, 5 langkah cara simple agar kalian bisa mengurangi hasrat berbelanja gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian belum subscribe channel aku, tolong di subscribe dan like, komen. Jika kalian memiliki beberapa pertanyaan, boleh ditanyakan juga ke tempat channel aku. Bye!